Hai teman-teman, senang sekali berjumpa dengan teman-teman lewat media online seperti sekarang ini dalam Pay It Forward Ark Family Center setiap Sabtu jam 10 sampai jam 11. Hari ini di masa-masa Minggu Pekan Suci, tepat di hari ini adalah Sabtu sunyi, Sabtu sepi bagi umat Kristiani. Kami menghadirkan tema self-care bagian yang ketiga. Tapi sebelum kita memulai acara kita hari ini, mari dengarkan hal-hal yang ingin saya sharingkan berikut berkenaan dengan pelayanan Ark Family Center. Semoga sudah terlihat slide saya. Ini ya, Ark Family Center itu sudah 10 tahun. Itu karena kasih karunia dan kekuatan yang dari Tuhan. Dengan tagline-nya, Because there is always hope. Dalam kondisi apapun, kami meyakini bahwa segala sesuatunya menjadi hidup, menjadi bertumbuh karena ada pengharapan. Nah, Ark Family Center hadir untuk menjadi teman seperjalanan Anda dalam menemukan, mengelola, dan mengembangkan potensi karunia, talenta, dan tujuan hidup melalui layanan kami berupa konseling, coaching, training, seminar, workshop, maupun tes kepribadian. Silakan teman-teman, jikalau berminat mengikuti media sosial dari Ark Family Center, ada YouTube-nya, ada juga IG-nya dan Facebook-nya, dan nomor telepon tertera di situ. Ada nomor telepon admin di Ark Family Center maupun di Geraha 137. Jikalau teman-teman juga pengen mengenal lebih jauh saya, nah ini ada media sosial Ani, baik di IG maupun di Facebook-nya dan di YouTube-nya. Nah, kalau andai kata teman-teman tergerak hati oleh belas kasihan dan mau mendonasikan pelayanan Family Center, teman-teman bisa mengirimkan, mentransfer di rekening BCA atas nama Jenny Herwanto yang tertulis di layar teman-teman itu ya, teman-teman bisa screenshot. Nah, kalau teman-teman juga pengen memberkati Geraha 137, ada juga nomor rekeningnya di BCA dengan pemahaman bahwa nomornya ini punya arti teman-teman. Jadi kalau satu itu maksudnya layanan dari Geraha 137 itu satu untuk Tuhan dengan 8 etos kerja profesional bersama-sama, dua itu together bersama-sama, 137 itu berarti bersama-sama dengan Yayasan 137 Setuju Maju Forever. Jadi 757 itu setuju maju, empatnya forever. Nah, jikalau teman-teman tergerak hati dan penuh sukacita mau memberkati kami, silahkan ya bisa meneruskan mentransfernya di rekening BCA. Nah, kalau teman-teman mau juga eh, mengetahui websitenya, silahkan bisa membuka website Ark Family Center. Tampilannya seperti ini. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai percakapan kita hari ini atau sesi kita hari ini, mari kita akan bersama-sama mendengarkan lagu paus kita bersama, yaitu Welcome to the Family, dengan harapan dan tujuan siapapun yang terkoneksi, yang hadir, yang merasa terberkati baik melalui media sosial Ark Family Center maupun Geraha 137 adalah teman seperjalanan, keluarga, sahabat kami. Karena itu kami menyambutnya dengan welcome to the family. Izin share ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian untuk lagu Welcome to the Family.
Enjoy your Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. May we learn to love each other more with each new day. May words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. May we learn to love each other more with each new day. May words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean Just lean on. on. To be strong and to lean on. Be strong, to be strong and to lean on. Ya, welcome to the family, teman-teman. Ini memang sesuatu hal yang tidak mudah di situasi yang tidak baik-baik saja, tetapi kita meyakini bahwa kita berada di ruang yang sama untuk bisa saling menjadi teman, teman ataupun sahabat dalam perjalanan hidup ini, sehingga kita tetap kuat saling menopang satu dengan yang lainnya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang self-care yang ketiga. Jikalau teman-teman belum mengikuti,
self-care yang bagian yang pertama dan kedua, teman-teman bisa melihatnya di tayangan YouTube Ark Family Center. Nanti teman-teman akan menemukan bagian yang pertama dan bagian yang kedua. Nah, bagian yang ketiga ini kita akan lanjutkan. Jadi saya tidak akan mengulang apa yang sudah saya sampaikan di bagian yang pertama dan kedua. Jadi saya langsung izin share kembali berkenaan dengan self-care yang bagian ketiga. Dan hari ini kita membahas tentang perawatan diri itu adalah satu proses, ya, suatu proses. Jadi self-care bukan solusi instan yang langsung mengubah hidup, tetapi ini adalah perjalanan yang membutuhkan bukan hanya kesabaran, tetapi latihan kesadaran. Jadi ini beda tipis ya, antara sabar dan sadar. Pertama, butuh latihan untuk sadar dan sabar serta praktek secara konsisten. Ya, karena tanpa kesadaran, kesabaran, dan praktek yang konsisten, tidaklah mungkin kita bisa membangun kebiasaan sehat. Kebiasaan sehat lainnya itu kan seperti pola hidup yang sehat, pola makan yang sehat. Jadi perawatan diri itu juga butuh waktu untuk bisa memberikan manfaat yang nyata. Oleh sebab itu, teman-teman, kalau sudah mau berkomitmen ya, ini di momentum yang bagus ini, di momentum Paskah begitu besok kalau teman-teman Kristiani, saya mau punya komitmen baru. Nah, jangan cepat-cepat putus asa. Andai kata perawatan diri, program perawatan diri yang kita sudah canangkan belum berhasil. Kita perlu melakukannya secara rutin dan konsisten. Karena tiap orang punya tantangannya masing-masing. Karena itu kita perlu memberikan ruang kepada pertumbuhan masing-masing pribadi untuk bertumbuh secara bertahap. Tidak ada yang instan. Walaupun dunia sekarang ini lebih menawarkan sesuatu yang instan, dan kita pun cenderung lebih suka yang instan ketimbang berproses. Ingat, konsep yang kita pelajari hari ini adalah bahwa perawatan diri itu merupakan suatu proses. Nah, mengapa self-care itu merupakan suatu proses? Misalnya kita mau tidur yang berkualitas. Satu malam tidur nyenyak itu tidak akan menggantikan berminggu-minggu waktu di mana kita kurang tidur. Karena itu kalau kita mau punya tidur yang berkualitas, tidur yang cukup, maka kita perlu melakukannya setiap hari. Kalau perlu, kita punya jam khusus untuk mengetahui apakah saya itu tidurnya betul-betul deep sleep gitu ya. Dan misalnya yang lain lagi adalah soal meditasi. Misalnya kita ikut sesi meditasi sekali gitu ya, itu tidak bisa langsung otomatis membuat kita itu tenang, pikiran, hati kita, setelah bertahun-tahun kita mengalami stres, bahkan depresi. Itu sesuatu yang mustahil. Jadi, andai kata teman-teman mau makin punya ketenangan pikiran dan hati dengan meditasi, maka itu perlu dilatih secara konsisten. Membangun kebiasaan kecil setiap hari itu lebih efektif daripada perbaikan yang instan. Karena kalau perbaikan yang instan itu tidak akan bertahan lama. Contoh, waktu kita masih sekolah, waktu kita masih kuliah, barangkali kita punya sistem yang disebut sistem SKS kalau kita mau ujian. Sistem SKS itu sistem kebut semalam. Ya, kalau kita mau punya daya ingat yang baik, kalau kita belajarnya itu hanya pada waktu malam hari saat besok ujian.
ya kemungkinan besar itu tidak bertahan lama. Bagi yang cerdas, besoknya bisa menjawab soal-soal yang diberikan oleh guru maupun dosen. Tapi yang tidak cerdas barangkali sudah lupa juga perlu berulang-ulang untuk memahami satu konsep tertentu. Nah, inilah kenapa self-care itu dikatakan sebagai suatu proses, bukan sesuatu yang instan. Tapi di zaman sekarang ini, seperti teman-teman alami bahwa di sekitar kita tuh maunya ya sekarang ini gitu ya. Nah ini yang beratnya di situ. Bagaimana sih kita bisa mengatasi pola pikir semuanya itu sekarang, mestinya sekarang, tidak ada waktu tunda gitu ya. Nah padahal ya kita itu mesti harus melakukannya dengan perlahan-lahan, seperti yang saya katakan tadi. Kita perlu langkah-langkah kecil untuk bisa mempunyai kebiasaan perawatan diri yang konsisten, rutin, dan mengalami satu kemajuan. Misalnya saja, untuk kita merasa lebih sehat dalam hal makan sehat, tambahkan satu porsi sayur setiap hari. Ketimbang kita langsung diet ketat. Itu lebih berat, lebih susah. Andai kata kita punya pemikiran bahwa saya mau lebih tenang sekarang. Saya akan meditasi 1 jam. Ketimbang kita langsung meditasi 1 jam atau mindfulness 1 jam atau stillness 1 jam, apapun lah namanya, lebih baik kita mulai dengan 5 menit setiap hari atau bahkan 1 menit, 2 menit ditambahkan terus-menerus sampai di mana kita merasa ini waktu yang pas. Sehingga akhirnya proses bahwa kita itu menjadi lemah, lebih tenang, bisa benar-benar terrealisasikan. Untuk lebih bahagia, gimana caranya? Ucapkan 1 sampai 3 hal yang disyukuri setiap hari. Kalau saya punya pendapat 7 ya, karena saya punya filosofi kenapa 7 dan saya sudah membuktikan dalam hidup keseharian saya sejak masa pandemi begitu sampai sekarang 7 hal setiap hari bahkan yang saya syukuri dan saya catat bisa jadi lebih dari 7 hal itu membuat saya lebih bahagia. Dan ketika ada tekanan-tekanan, stres, atau masalah yang terjadi dalam kehidupan saya lebih bisa menghandlenya dengan lebih baik. Dan saya merasa bahwa hidup ini lebih menyenangkan, lebih membahagiakan. Nah, ini pengalaman saya. Tentunya setiap orang berbeda-beda. Silakan coba teman-teman bisa mencobanya karena kalau tidak pernah dicoba, bagaimana kita tahu dan kita bisa merasakan manfaat dari apa yang sudah kita lakukan. Yang berikutnya adalah self-care itu perawatan diri itu bukan sekedar checklist. Nah, ini yang tidak gampang ya. Karena sebagian orang tertentu itu punya to-do list. Nah, to-do list. Jadi sudah punya kebiasaan itu bisa jadi to-do list itu dikerjakan di malam hari sebelum tidur, ditulis dulu, besok aku tuh mau mengerjakan ini sehingga saya sudah tenang untuk bisa langsung tidur karena rasanya beban pekerjaan yang belum saya selesaikan hari ini sudah saya taruh di sebuah buku atau kertas to-do list yang akan saya kerjakan besok. Nah, termasuk self-care itu bisa jadi menjadi to-do list yang akan kita kerjakan esok. Bisa di malam hari ataupun di pagi hari. Tapi self-care itu bukan sekedar checklist, teman-teman. Karena kalau kita checklist yang biasanya itu to-do list, itu rasanya seperti beban. Oleh karena itu kita lebih baik kita fleksibel dan kita mencoba melihat apa sih yang tubuh ini perlukan dan nikmatilah perubahan itu dari ke hari ke hari.
Yang penting adalah pola mindset kita yang kita merasakan bahwa saya perlu apa sih hari ini. Yang membuktikan, menunjukkan bahwa saya memperhatikan kebutuhan diri saya, baik itu tubuh jasmani saya, jiwa saya, ataupun roh saya. Daripada kita menuliskan misalnya journaling, atau gratitude hari ini gitu ya, dengan checklist gitu. Olahraga 1 menit. Kok 1 menit olahraga? 15 menit. Minum air putih 1,5 liter. Nah, daripada kita menulis itu, kalau memang kita agak kesulitan untuk itu, nggak apa-apa. Pokoknya yang penting setiap hari kita menyadari bahwa saya akan melakukan apa ya, yang saya mau kerjakan sebagai rasa rasa memperhatikan diri saya sendiri dan fleksibel lah. Kalau misalnya menuliskan checklist itu bukan menjadi beban, lakukanlah. Yang penting ada sesuai dengan kepribadian dan nyamannya teman-teman itu. Sehingga self-care itu memang betul-betul ya menjadi bagian hidup dari teman-teman. Misalnya, hari ini kayaknya saya tidak sedang butuh olahraga nih karena badan capek sekali, pegelinu, kayak kurang sehat misalnya. Ya nggak apa-apa, tidak harus olahraga hari ini. Tapi besok saya akan melakukannya. Misalnya, kalau hari ini ya, rasanya pengen bersosialisasi, ya lakukanlah ngobrol dengan teman-teman. Tapi kalau kita merasa bahwa saya butuh waktu sendiri nih, jadi ketika kita sudah menjadwalkan mau bersosialisasi, kita berubah pikiran untuk ya saya mau berdiam diri di rumah, ya nggak apa-apa. Kasihlah diri kita dan percayailah apa yang menjadi intuisi batin kita. Nah, tidak masalah kalau kita itu mau melakukan semua hal yang menjadi bentuk dari self-care itu, tapi yang penting ada tidak harus. Jadi, kalau kita punya kata harus, nah, kita perlu bertobat dari tirani harus. Begitu kita mengatakan harus, berarti kita tidak enjoy dengan itu. Apa yang kita perlukan? Ya, rasanya tubuh saya butuh makan makanan sehat. Ketimbang kita mengatakan, wah tubuh saya harus makan sayur nih setiap hari. Itu rasanya berbeda dan terasa seperti beban. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan ya, fleksibilitas dan self-care. Misalnya hari ini olahraga. Memang mungkin pada saat ini tubuh kita itu butuh gerakan dan energi lebih. Tapi besok mungkin kita lebih butuh istirahat karena memang kita sudah kecapean. Lusa saya butuh sosialisasi karena memang itu yang diperlukan karena rasanya penuh dengan pikiran-pikiran yang kita manage sendiri, kita butuh keluar untuk bersosialisasi. Enggak apa-apa, tidak harus selalu sama setiap hari. Teman-teman bisa mengarrange-nya sendiri. Nah, bagaimana kita bisa menyesuaikan self-care ini dalam perjalanan hidup kita? Karena ada masa-masa dalam hidup kita itu kita merasa lebih sibuk, lebih berat, dan self-care itu pun bisa beradaptasi. Jadi misalnya kalau kita itu sedang stres tinggi, ya, saat stres tinggi, self-care bisa membuat batasan dan mengatakan tidak pada hal-hal yang membebani. Itu saat stres tinggi. Nah, saat kita merasa diri kosong, istirahatlah yang lebih banyak dan eksplorasi aktivitas-aktivitas yang baru. Atau saat kita merasa baik, maka self-care itu bisa berarti menjaga rutinitas hidup sehat agar tetap stabil. Jadi enggak enggak jadi apa ya? Jadi sesuatu yang wah jadi males gitu. Enggak, justru pada saat
baik, ayo kita mencoba untuk itu melakukannya rutin. Jadi bisa dikatakan bahwa kita itu perlu melakukannya langkah kecil yang konsisten. Mulailah dengan hal sederhana, pilih satu kebiasaan kecil yang mudah dilakukan setiap hari. Kemudian, bangunlah konsistensi. Lakukan secara teratur hingga menjadi bagian alami dari rutinitas kita. Baru kemudian tambahkan secara perlahan. Setelah satu kebiasaan terbentuk, misalnya dalam 21 hari kebiasaan itu sudah terbentuk, tambahkan lagi dengan kebiasaan baru secara bertahap. Jadi ada tahapannya ya, mulai dari hal yang kecil, yang sederhana, one step for the moment. Nah, kemudian kalau kita sudah bisa melakukan ini, ada manfaatnya nih kalau kita sudah melakukan perawatan diri secara jangka panjang. Biasanya ada penurunan tingkat stres dengan praktek self-care yang rutin. Ya, jadi kalau teman-teman di pekerjaan mungkin rasanya banyak mengalami tekanan, teman-teman rajin-rajinlah untuk melakukan self-care secara rutin karena ternyata itu terjadi penurunan tingkat stres yang lumayan tuh ya. Kemudian terjadi peningkatan kualitas tidur dengan rutinitas malam yang konsisten. Artinya misalnya saya membiasakan diri tidur jam 10 malam. Nah, sebelum tidur itu apa? Saya minum susu dulu, gosok gigi, kemudian cuci kaki, bebersih muka, pakai lotion apa, serum apa, misalnya begitu ya. Kemudian sudah baring-baring di tempat tidur. Laptop, HP sudah dimatiin, ya sudah mulai ada rutinitas itu dan kemudian kita berdoa, tidur gitu. Entahkah kita belum mengantuk, tapi kita melakukan rutinitas secara konsisten, maka itu akan membuat kualitas tidur kita menjadi lebih baik. Dan menurut penelitian, produktivitas itu juga meningkat karena ada keseimbangan antara yang namanya istirahat dengan aktivitas yang kita lakukan. Jikalau demikian, siapa sih yang tidak mau melakukan self-care ini di dalam kehidupan kita? Kalau dibilang kesimpulannya, self-care itu untuk kehidupan nyata, itu adalah lakukanlah sederhana. Tidak harus rumit ataupun mewah. Misalnya ke hotel yang mewah, pergi ke luar kota, luar pulau, ke luar negeri, nggak harus seperti itu. Lakukan sederhana. Konsisten, yang penting konsisten. Jalan-jalan pagi hari, benar-benar dengan berjalan, menikmati alam, tanaman-tanaman, mendengarkan suara-suara burung berkicau. Lakukanlah itu secara rutin dan nikmatilah. Dan lakukanlah personal. Nggak bisa kalau teman-teman meniru orang lain. Karena ya namanya self-care, kita tahu diri kita sendiri. Ada orang yang merasa kalau capek dia sukanya makan kacang atom, misalnya begitu ya. Ya, itu yang dia suka misalnya. Atau yang lain nggak gitu. Saya justru makan kacang atom kalau lagi stres. Jadi kalau lagi stres, saya menuangkannya sebagai bentuk self-care saya justru makan kacang atom. Saya tidak selalu makan kacang atom, tapi kalau saya sedang stres, saya lampiaskan dengan makan kacang atom ketika menggigitnya dan menghabiskan satu pack kacang atom itu puas rasanya dan sudah tersalurkan rasa stres saya. Tiap orang beda-beda. Temukan cara teman-teman sendiri dan ingatlah bahwa self-care itu adalah sebuah proses, sebuah perjalanan, dan bukan tujuan akhir.
Teman-teman, saya mau mengingatkan kembali bahwa self-care itu sebetulnya adalah bagaimana kita itu menjaga antara tubuh kita, pikiran kita, dan emosi kita secara seimbang. Karena seperti kita tahu bahwa tubuh kita itu terdiri dari namanya manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Oleh sebab itu, kalau kita punya tubuh, jiwa, dan roh, maka kita perlu mengelolanya supaya ini seimbang. Apa sih yang menjadi kebutuhan tubuhku? Apa sih yang menjadi kebutuhan jiwaku? Dan apa sih yang menjadi kebutuhan rohku? Dan jikalau kita bisa mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan dari tubuh, jiwa, roh dalam diri kita, maka kita akan mempunyai pola hidup yang seimbang, yang baik, yang terawat. Nah, di daftar yang pertama, seingat saya sudah memberikan bagaimana kita merawat tubuh kita, bagaimana kita menjaga kesehatan pikiran kita, menjaga keseimbangan emosi kita, dan apa latihannya, dan bagaimana kita menjaga keseimbangan ketiga hal tersebut. Nah, ini teman-teman bisa mengingatnya kembali. Dan yang terakhir saya mau mengatakan bahwa self-care itu jadikan sebagai gaya hidup kita. Kalau itu menjadi gaya hidup kita, itu berarti menjadi bagian dari keseharian kita. Self-care bukan kita lakukan ketika kita ada masalah, tetapi sesuatu yang menjadi concern prioritas kita untuk kita menjaga keseimbangan diri kita masing-masing. Karena lebih baik mencegah ya daripada mengobati. Lebih baik kita preventif daripada reaktif. Nah, teman-teman, inilah beberapa hal berkenaan dengan self-care, karena pada kesempatan hari ini kita tidak bisa bertemu secara langsung melalui Zoom, maka silahkan apabila teman-teman ada pertanyaan atau mau sharing sesuatu, menambahkan sesuatu, mau bertanya sesuatu, boleh teman-teman menuliskannya di komentar YouTube Ak Family Center. Dan nanti kami akan merespon di sana. Terima kasih untuk kebersamaannya pada kesempatan hari ini dan sampai jumpa kembali dengan A Family Center di program Pay It Forward di hari Sabtu tanggal 26 April bersama Ibu Reni yang akan membahas tentang olahraga ya, olahraga sebagai terapi stres. Nah, menarik kan? Nah, silakan teman-teman agendakan waktunya jam 10 sampai 11 bisa join melalui link Zoom yang sudah biasa kami share, linknya tetap sama, ataupun teman-teman boleh mengikutinya live streaming melalui media YouTube Ak Family Center. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sekali lagi, happy weekend dan tetap sehat. Bye-bye.